Setelah kita melakukan mapping ke skema relasi, kita perlu memeriksa kembali apakah hasil mapping tadi sudah memiliki kualitas yang baik. Baik, jadi skema relasi yang sudah kita peroleh itu harus menunjukkan sebuah karakteristik desain yang baik. Bagaimana cara kita mengukur? Ada beberapa teori formal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan teknik functional dependent information. Dan yang kedua adalah normalization technique. Keduanya akan kita coba bahas dan kali ini yang akan kita coba lihat adalah yang functional dependency. Beberapa pedoman untuk melihat apakah sebuah skema relasi sudah cukup baik. Yang pertama kita harus memperhatikan semantik dari setiap atribut yang ada. Kemudian berusaha untuk mengurangi adanya redundant atau duplikasi value di setiap tuple. Kemudian ada upaya supaya kita bisa membuat null value sesedikit mungkin dan mencoba menghilangkan munculnya tuple-tuple palsu akibat adanya operasi join. Upaya pertama adalah dengan melihat semantik dari setiap atribut yang ada. Kita memang perlu mengelompokkan sejumlah atribut untuk membangun suatu relasi yang harus bisa menyiratkan arti-arti tertentu atau semantik sesuai dengan makna-makna dari atribut. Sebagai contoh, di dalam dunia nyata diketahui ada pegawai Smith, kemudian dia memiliki ID unik 123, tinggal di Queen Street 23, salary-nya $34, dan seterusnya. Maka kita harus bisa membuat semantik dari dunia nyata tadi ke dalam atribut-atribut yang berkesesuaian. Jadi misalnya kita membuat sebuah relasi employee di mana untuk mewakili ID kita beri atribut SSN, kemudian untuk Smith adalah nama, name, kemudian address, salary, dan sebagainya. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa di dalam menetapkan atribut itu memang harus punya kesesuaian dengan dunia nyatanya. Terkait dengan upaya melihat semantik yang baik untuk setiap atribut, maka kita perlu menetapkan desain setiap relasi itu semudah mungkin sehingga kita bisa menjelaskan makna dari setiap atribut tadi, semantiknya terhadap dunia nyatanya. Kemudian tidak menggabungkan atribut-atribut dari sejumlah entity type dan relation type ke dalam sebuah relasi tunggal. Jadi coba kita pisahkan, misalnya di sini ada employee, kemudian ada ID-nya, tinggal di mana, gaji, bekerja di mana. Kemudian di sana ada yang mengelola dan sebagainya. Maka ada baiknya employee tidak digabungkan dengan semantik dari departemen. Karena di sini ada semantik departemen ya, di mana departemen itu berada. Ada baiknya itu dipisahkan, tidak disatukan. Jadi kita harusnya mempunyai dua skema. Yang pertama kaitannya dengan employee, yang kedua kaitannya dengan semantik dari departemen. Persoalan berikutnya adalah redundant value. Salah satu tujuan desain kita adalah bagaimana meminimalkan ruang penyimpanan. Sehingga kita perlu mengelompokkan atribut-atribut ke dalam skema relasi yang nantinya secara eksplisit memiliki efek yang signifikan pada minimalis ruang penyimpanan. Kemudian, pengelompokan yang salah ini dapat menyebabkan terjadinya update anomali, sehingga kemudian data menjadi tidak konsisten atau bahkan data menjadi hilang. Baik, contoh persoalan redundan, kalau kita lihat relation Big M ini memiliki 4 kolom, diwakili dengan 4 atribut. Kalau kita lihat di sana ada duplikasi di kolom departemen, ya, ada departemen kodenya, ada the name-nya dan location-nya.
Sehingga ini adalah contoh sebuah relasi yang tidak baik karena memiliki banyak duplikasi. Upayanya adalah kita mencoba memisahkan, meng-ungroup big N ke dalam dua skema. Yang pertama adalah skema employee, di sana hanya ada employee dan kode departemen tempat dia bekerja, dan satu lagi adalah relasi departemen. Nah, jadi ada dua, di sini ada employee dan ada departemen. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menghindari munculnya redundan. Sudah disampaikan tadi bahwa persoalan redundan itu juga bisa mengakibatkan adanya anomali-anomali. Nah, anomali yang kita kenali adalah dalam konsep update anomali. Di dalam update anomali, kita bisa mengenali ada beberapa model. Yang pertama adalah insert anomali, kemudian delete anomali, dan modification anomali. Jadi, kalau insert anomali itu akan muncul sebuah persoalan ketika kita menginsert tuple baru. Kemudian delete anomali ini adalah adanya persoalan kalau kita melakukan penghapusan tuple-tuple tertentu yang membuat ada informasi yang menjadi hilang. Kemudian di dalam modification anomali, problem yang muncul nanti adalah adanya ketidakkonsistenan data ketika kita melakukan modifikasi sebuah atribut yang mengakibatkan dia tidak konsisten terhadap value-value pada tuple lainnya. Contoh insert anomali yang pertama, misalnya kita akan menyisipkan karyawan baru yang ternyata belum jelas akan ditempatkan di mana. Bila kita menggunakan skema relasi Big M, maka yang terjadi adalah adanya null value pada kolom departemen, departemen name, dan location. Nah, ini karena tidak jelas Jones mau ditempatkan di mana sehingga ada nilai-nilai yang nol. Akibatnya menjadi tidak baik karena akan banyak sekali nol dan ada anomali nama departemen yang nol. Padahal nama departemen di sana tidak ada yang nol. Harus jelas departemen itu departemen apa dan kodenya berapa. Pada contoh insert anomali yang kedua adalah kaitannya penyisipan departemen baru yang belum punya karyawan. Jadi mungkin kita meng-create departemen baru, tentunya karyawannya belum ada. Kalau kita menggunakan konsep atau model relasi seperti Big M, maka yang terjadi adalah munculnya null value pada sebuah primary. Ya, karena kita meng-create departemen D3 payroll, nah, di sini ya payroll, kemudian location-nya ada di Sydney, tetapi pegawainya belum ada sehingga employee ini berisi nol, padahal kita tahu bahwa employee ini adalah sebuah primary yang tidak boleh nol. Nah, ini muncul anomali insert yang kedua. Anomali yang lain adalah anomali saat kita melakukan delete. Jadi misalnya kita menghapus semua karyawan pada departemen nomor 4. Kalau kita menggunakan model skema seperti Big M, akibatnya adalah ketika saya menghapus karyawan yang ada di D4, maka informasi tentang departemen nomor 4 juga ikut hilang. Karena desain skemanya sedemikian rupa, sehingga kode departemen, the name, dan the location yang menunjukkan dia departemen nomor 4 terhapus. Padahal kita tidak ingin menghapus departemennya, kita ingin menghapus hanya karyawannya. Tetapi karena desainnya seperti ini, maka akibatnya informasi tentang departemen nomor 4 juga ikut dihapus. Contoh lainnya anomali yang dikaitkan dengan modification. Bila kita mengubah lokasi dari departemen shipping, misalnya dia pindah ke Perth, ya,
Karena desainnya seperti model Big M ini, maka akibatnya kita harus melakukan perubahan banyak tuple. Logikanya kan untuk merubah satu departemen kita cukup melakukan satu perubahan saja. Tetapi karena desain relasinya seperti Big M, maka terpaksa kita harus melakukan update the location untuk semua tuple yang depth-nya sama dengan D4. Nah, ini ada persoalan di dalam proses modifikasi. Karena kalau tidak dilakukan, maka terjadi inconsistent data. Jadi misalnya kita hanya mengupdate satu tuple saja, yang Smith saja misalnya, yang lain tidak, maka yang lain jadi salah karena lokasinya harusnya bukan Perth lagi. Nah, ini adalah persoalan anomali di modifikasi. Sehingga guidance berikutnya adalah kita harus bisa mendesain sebuah skema relasi sehingga tidak ada muncul lagi anomali-anomali tadi baik di insert, delete maupun modifikasi. Jika pun tetap terjadi karena dunia nyata sedemikian rupa, kita harus bisa memastikan bahwa aplikasi yang mengakses database itu harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak membahayakan integritas database. Berikutnya adalah persoalan null value. Sebuah tuple bisa muncul tanpa adanya data untuk atribut tertentu. Kita menyebutnya itu adalah mengandung null value. Ya, contoh di dalam employee kita bisa menyebutkan ada null value pada departemen. Artinya memang Jones mungkin belum dialokasikan ke departemen yang mana. Ketika terjadi dalam jumlah besar, maka nilai null ini adalah penyebab pemborosan ruang penyimpanan fisik. Karena null itu oleh DBMS dianggap sebagai sebuah nilai. Di dalam kenyataannya itu tidak punya arti, tetapi di dalam penyimpanan itu memiliki ukuran. Ya, dalam DBMS itu dinyatakan sebagai sebuah nilai. Ya. Sehingga lebih penting lagi, nilai null ini dapat memunculkan masalah yang lain yang ada kaitannya tadi dengan semantik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terutama kalau kita melakukan operasi seperti union dan aggregation. Apa yang kita pahami dari null value? Null value ini bisa memiliki beberapa interpretasi. Yang pertama, atribut tidak berlaku untuk suatu relasi sehingga diisi null. Kemudian nilai atribut untuk suatu tuple tidak diketahui. Seperti tadi, Jones belum dialokasi ke departemen tertentu, jadi kita tidak tahu mau diisi apa sehingga diisi null. Nilainya ada tapi belum dicatat. Ya, jadi mungkin belum disahkan dan sebagainya sehingga belum disimpan ke dalam atribut tadi. Sehingga kita mencoba mengurangi ya null value yang mungkin di tuple-tuple yang kita desain. Ada persoalan memang di dalam dunia nyata, kadang-kadang kita tidak bisa menghindari null value. Jadi upaya kita adalah bagaimana mengurangi seoptimal mungkin null value. Jadi guidance-nya adalah sejauh mungkin kita hindari menempatkan atribut dalam sebuah relasi yang nilainya ada kemungkinan tidak ada. Tetapi jika pun nanti terpaksa ada null yang kita tidak bisa hindari, pastikan bahwa itu berlaku dalam kasus yang luar biasa dan itu tidak berlaku untuk mayoritas tuple. Jadi bukan kemudian semua tuple itu dimungkinkan berisi null value. Persoalan lainnya di dalam desain sebuah skema relasi adalah munculnya tuple-tuple palsu. Di dalam sebuah dekomposisi dari relasi yang lebih besar menjadi sebuah set yang lebih kecil, ini bisa mengakibatkan masalah. Jadi contoh tadi kita menghindari null value, kemudian dilakukan dekomposisi ke tabel-tabel yang lebih kecil, ternyata malah mengakibatkan adanya masalah. Salah satu masalah yang mungkin muncul dalam situasi ini adalah adanya relasi asli yang hilang akibat terjadinya dekomposisi. Ironisnya adalah masalah ini kemudian menjadi lebih besar muncul ketika yang kecil tadi kita gabungkan kembali dengan perintah join, ternyata hasilnya justru tidak sama dengan
tabel awal yang sebelum didekomposisi. Nanti kita lihat contohnya. Nah, contoh dari tabel palsu, kita bisa coba lihat di sini ada relasi EMP-log, Employee Location. Di sini kita coba lihat, di sini ada informasi tentang employee tinggal di mana, provinsinya mana, dan kode provinsinya berapa. Di dalam semantik kita bisa maknai bahwa seharusnya di sini ada yang harus dibedakan antara di mana employee tinggal dan kode provinsi itu berapa. Nah, jadi ada dua semantik yang harus dipisahkan seharusnya, sehingga kemudian kita punya ide untuk memisahkan employee log ini menjadi dua skema baru. Yang pertama kaitannya dengan di mana employee tinggal, dan satu lagi adalah berapa kode dari provinsi. Nah, jadi yang satu bicara provinsi, semantik provinsi, yang satu bicara semantik tinggal, pegawai tinggal di mana. Nah, ini kalau secara pemahaman dunia nyata tentunya cukup relevan, sehingga hasilnya menurut kita menjadi lebih baik. Kalau kita lihat di dalam tabel atau di dalam tabel aslinya, IMP log ini memiliki 4 tapel, ya, ada 4 tapel. Ada Smith, Wong, Gupta, dan Muntoya. Smith di mana, Wong di mana, Gupta di mana, dan Muntoya di mana. Nah, jadi kita harus ingat-ingat bahwa awalnya itu hanya ada 4 tapel, ada 4 employee yang berbeda. Kemudian dipisahkan menjadi dua relasi yang mengatakan employee tinggal di mana dan berapa kode pos atau kode dari provinsinya. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan join dari kedua relasi tadi? Harapan kita kan tentunya akan mendapatkan informasi sebuah relasi yang sama dengan relasi awalnya, yaitu tadi ada 4 tapel, ya. Smith, Wong, Gupta, dan Muntoya. Tetapi ketika kita melakukan join dari kedua skema ini, yang muncul justru lebih dari 4 tapel. Kalau kita lihat. Ya, jadi Smith-nya ada 2, Wong-nya ada 2. Ya, ini karena akibat join. Tadinya harusnya 4, sekarang menjadi 6. Nah, tentunya ini tidak sesuai dengan tabel awalnya. Inilah yang kita sebut sebagai munculnya tapel-tapel palsu, ya. Jadi tapel palsunya pasti ada di Smith, pasti ada yang salah dengan Smith, ya. Yaitu kode provinsinya ada yang salah, ya. KLD yang mana? Karena KLD kan punya 2 kode, 4072 atau 4067. Wong pun demikian, dia itu sebenarnya provinsi yang mana, yang kode mana, 4067 atau 4072. Nah, ini contoh dari desain yang kurang baik, sehingga ketika melakukan join justru malah muncul tapel-tapel palsu. Tentunya ini nanti harus kita hindari. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, di dalam melakukan desain, kita harus mencoba mengkaitkan kembali relasi-relasi tadi dengan kondisi kesetaraan pada atribut berdasarkan primary key atau foreign key. Ya, ini sudah kita lihat saat kita melakukan mapping, munculnya foreign key. Nah, foreign key ini sebagai cara untuk menjamin bahwa tidak akan muncul tapel-tapel palsu yang dihasilkan. Jadi tidak memiliki hubungan yang mengandung atribut lain yang cocok selain melalui kombinasi foreign key dan primary key. Ya, jadi kita tidak boleh mengkombinasikan tanpa melalui kombinasi foreign dan primary. Kemudian jika hubungan tersebut tidak dapat dihindari, jangan melakukan penggabungan dengan relasi tersebut menggunakan atribut yang ada. Karena ada kemungkinan nanti muncul tapel-tapel palsu yang tidak ada sebelumnya pada tabel yang sebenarnya. Nah, ini ada exercise, ya. Misalnya kita lihat di sini ada redundan. Apa yang redundan? Di sini ada departemen, ya, redundan. Jadi ada departemen yang redundan nih. Kode 10 accounting itu ada 2. Kode 20 juga ada 2, ya.
Mungkin nggak nanti ada 3, ada 4, ada 5, ada kemungkinan ya kalau kita insert yang lain, ada kemungkinan departemen bisa duplikasi banyak. Nah, sekarang dicoba oleh Anda bagaimana menghilangkan yang duplikasi tadi. Nah, ini kan persoalan semantik. Berarti semantik pertama kita harus bisa tahu persoalan employee kerja di mana dan semantik departemen ya. Departemen nomor berapa, departemennya siapa atau apa. Nah, jadi kalau ini bisa dekomposisi menjadi 2 tabel baru, yaitu tabel employee kerja di mana dan tabel departemen ya. Nah, silakan nanti dicoba di komposisi dan harus ditetapkan untuk setiap skema baru tadi ada primary key-nya ya. Demikian tadi penjelasan sejumlah guidance untuk melihat kembali apakah rancangan sebuah relasi sudah baik. Pada slide berikutnya nanti akan kita coba jelaskan apa function dependency. Terima kasih.